Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom sidang jemaat Tuhan. Halo, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa, saya yakin dan percaya kabar kita sangat luar biasa. Amin saudara. Karena kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Dan kini saat kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Dan kini saat kita untuk siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kasihi. Bapa, terima kasih Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan. Hari ini kami sangat bersyukur Bapa. Saatnya kita untuk mengangkat syukur kita di hadapan-Mu Tuhan. Mengangkat segala pujian, mengangkat hati kita Bapa. Kau sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Mari sama-sama kita lebih lagi. You are forever, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me your righteousness, and I look to you, and I wait on. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara dengan iman katakan, I sing to you Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. Mari sama-sama dengan yang percaya katakan, you are forever. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a
Mari sama-sama kita angkat suara kita. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari sama-sama kita angkat tangan dan pujian kita di hadapan-Nya. Mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya Tuhan, Kau ku sembah Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita angkat suara kita. Sama-sama kita muliakan nama-Nya. Terima kasih Bapa, Kau ku sembah Tuhan. Haleluya. We worship you God. Terima kasih Bapa, Kau ku sembah Tuhan. Sama-sama kita beri tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Dia luar biasa. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur kemuliaan hormat hanya bagimu Bapa. Terima kasih Bapa, Kau sangat luar biasa di dalam kehidupan kita semua Bapa. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Kau Tuhan. Tuhan, sebenarnya lagi kami ingin memuji dan memuliakan nama Kau Tuhan yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara masih semangat semua untuk memuji Tuhan? Salam kanan kiri saudara terlebih dahulu. Hai, tanyakan apa kabar dengan senyuman dengan penuh sukacita. Amin. Saudara, mari sama-sama kita ingin memuji Tuhan dengan bersukacita. Sebab syukurnya hanya bagi kita semua. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan. Katakan rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari sama-sama kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Kejaplah dan lihat, katakan betapa baiknya. Mari sama-sama kita rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih. Mari sama-sama kita akan syukur, kita katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali katakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Allah mengasihi kita semua, amin saudara. Mari sama-sama kita ingin memuji Tuhan lebih lagi, sebab hati kita percaya olehnya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mas. Katakan dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama kita katakan ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama kita lebih lagi bertepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhanlah kekuatan. Katakan dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku, sebab dialah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau
menerjang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkatakan kasih setiamu, kasih setiamu, tak kasih setia Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan kemauan saja bagi Tuhan kita. Haleluya. Semua diberkati, amin. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Dan sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, kita akan diberkati lagi oleh kesaksian dari Mismon. Dan saya undang untuk maju ke depan. Sambil Mismor bermain kulintang, jemaat kita sama-sama bernyanyi. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Belenggu dosakan dibatakan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Urapi umatnya, nyata kuasa.
bersorak bagi Dia. Baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, luar biasa, amin saudara. Ternyata susah juga saudara ya, nyanyi diiringin sama kolintang. Haleluya. Dan kini saat kita untuk siapkan hati kita untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kita Bapa. Engkau telah menjaga kami Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Terima kasih atas segala mujizat dan pertolongan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kita Bapa. Hari kami datang Tuhan, mengangkat segala syukur kita. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Beri sama-sama dengan iman. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari sama-sama katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar. Sama-sama kita bangkit beri saudara. Doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan, karena sepanjang minggu telah kami lewati, suka duka banyak hal yang kami lewati, dan Kau selalu ada. Engkau menyertai kami Tuhan, terlebih di dalam Roh-Mu yang kudus, Pentakosta yang dicurahkan, sehingga di dalam kami ada Roh Tuhan yang menuntun dan mengajar. Kami bersyukur, terlebih Tuhan, damai sejahtera oleh karena Roh Kudus terus memerintah kami semua. Berfirman atas kami Tuhan, atas jemaat-Mu, gereja-Mu tempat ini. Biarlah jemaat Tuhan GB Abdiel ini Tuhan, yang telah Kau pelihara, dan terus Tuhan melengkapi kami pada pagi hari dengan firman Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, mari bersama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya, haleluya. Terima kasih buat tim pujian penyembahan. Bersyukur kembali bersama dengan Bapak Ibu tempat ini, keluarga besar Abdiel yang ada, ya Bu Pendeta Krisnawati, kesempatan diberikan dengan tim yang ada, dan Hosea Herlambang. Di Taman Seperjuangan, saudara, teman dari mulai semea ya, berarti sudah hampir 40 tahun yang lalu ya. Kita masih tetap ada di ladang Tuhan ya. Puji Tuhan. Saudara, kita masuk dalam renungan firman Tuhan Pentakosta ya. Tidak tahukah bahwa hidup ini, tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Amin. Ketika momentum Pentakosta sudah 10 hari yang lalu, kita bersama-sama 10 hari. Nah, setelah menerima kuasa Pentakosta, apa yang harus kita kerjakan? Yang pasti adalah pelihara dengan baik. Amin. Setiap kita pasti ada Roh Kudus. Amin. Angkat tangan saudara, taruh dada, katakan Roh Tuhan ada padaku. Nah, ya, Roh Tuhan ada padaku, mengurapi aku. Maka kuasa Pentakosta ada dalam diri kita. Salah satu tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus, ya, maka pastikan ada sukacita. Haleluya. Boleh lihat senyum kanan kiri, ada senyum. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Ya, saudara, senyum dan bermuka gembira. Tapi Pak Anton nggak tahu Pak, hari-hari ini banyak masalah Pak. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Ini saudara, masalah itu boleh ada, apapun tantangannya ya. Semangat-semangat dan tetap semangat. Ada senyum, sukacita karena Roh Tuhan, Pentakosta ada dalam kehidupan kita. Ada kelepasan, ada kemenangan dalam segala perkara. Ya kan? Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu Tuhan. Dan tandanya adalah Yohanes 14 ayat 27. Baca sama-sama ya, Yohanes 14 ayat 27. 2, 3. Damai sejahtera. Lebih kencang lagi saudara. 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Terus, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, lebih kencang lagi. 2, 3. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau opung sumiatin ngerti, unang mabia. Nyaho tuh. Tuh nyaho. Orang Jawa. Ada orang Batak di sini? Apa artinya unang mabia? Oh. Lebih kencang lagi? Wah. Ojo wedi. Jangan takut, jangan gelisah, dan jangan gentar hati. Karena nggak bisa dipungkiri saudara, kenyataan hari-hari ini Alkitab berkata dalam Matius 24, semakin sulit memang iya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sunter rawan. Selalu ada kabar menggentarkan, tapi berlindunglah dalam sabda Allah.
Orang yang di dalam Tuhan, roh Tuhan mengurapi dia. Selalu akan ada damai sejahtera. Walaupun kapal kehidupan kita terombang ambing. Tapi ada damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita. Ya, saudara, saya di Kerawang sudah hampir 30 tahun, tepatnya 26 tahun. Bukan satu hal yang mudah. Tapi yang saya percaya kalau sampai hari ini ada, karena roh Tuhan yang ada pada kita. Sama dengan Jemaat Abdiel ini. Tahun berapa sih? Tahun 2000. Saya menikah tahun 98, 97. 89. Saya menikah 89 juga. 2000 pindah Sunter. Ya, bersama-sama dengan saudara tempat ini. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah. Ngomong kanan kiri, semua karena anugerah. Ya, kita ada sampai hari ini karena semua karena anugerah. Sebab itu katakan, biarlah damai sejahteraku, kuasa Pentakosta. Hidup kita adalah bait Roh Kudus. Tanda roh Tuhan ada pada kita adalah dia tetap tenang dalam segala perkara. Ya, saudara, sekali waktu ada sebuah pameran. Next slide. Ada lomba. Siapa yang bisa membuat lukisan yang terindah dengan judul Peace, tentang lukisan yang menggambarkan damai sejahtera. Orang berlomba-lomba bikin lukisan yang indah. Kalau zaman saya kecil, kalau bikin lukisan nggak jauh dari gunung dua, laut, ada matahari terbit, ada walet. Rata-rata begitu kan, waktu kita zaman kecil. Nah, lukisannya macam-macam. Tapi kemudian saudara, ada satu lukisan yang paling berbeda. Ada satu lautan yang luas, awan yang gelap, halilintar, air hujan, banjir bandang, menakutkan lukisannya. Ya. Jadi semua orang bertanya, ini lukisan satu-satunya yang menggambarkan betapa menakutkan situasinya. Tapi judulnya adalah Peace, damai sejahtera. Dibandingkan lukisan-lukisan yang lain. Akhirnya para juri memanggil, siapa pelukisnya? Dipanggil. Apa yang menjadi pemikiranmu sehingga lukisan yang menyeramkan ini disebut lukisan damai sejahtera? Orang-orang juga ingin dengar jawabannya. Seperti saudara mau dengar jawabannya, saudara? Atau udah tahu jawabannya? Lalu penulis berkata, kalau kau lihat secara keseluruhan, memang rasanya menakutkan. Situasinya seyem, mencekam. Tapi coba lihat baik-baik, ada peace di sana, ada damai sejahtera. Orang bertanya, di mana? Itu di balik bebatuan ada pohon. Orang-orang lihat, mulai fokus. Oh iya, ada pohon. Betul, ada pohon, ada pohon. Nah, di pohon itu ada ranting, ada sarang burung. Orang mulai lihat. Nggak kelihatan, fokus lagi. Dia fokus, saudara, akhirnya menemukan betul. Di suasana yang mencekam, ada pohon, ada ranting, dan di situ ada sarang burung. Dan di dalamnya ada induk burung bersama dengan anaknya yang sedang memuji-muji Tuhan. Lalu si penulis berkata, inilah damai sejahtera. Ketika suasananya mencekam, burung ini justru merasa aman karena di sana mereka jauh dari burung-burung predator. Mereka jauh dari mana-mana, karena mereka ada di balik batu-batuan yang ada. Damai sejahtera bagi burung ini dengan keluarganya. Tuhan katakan apa, saudara? Kenapa kau khawatir? Burung di udara Tuhan pelihara, rumput di padang Tuhan hiasi. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya. Yang percaya dan Tuhan katakan amin. Ngomong kanan kiri, jangan khawatir. Sekali lagi katakan ojo wedi, unang mabiar. Jangan takut, kata itu kita. Saudara, memang tidak mudah. Tapi kita perlu percayakan anugerah kuasa Pentakosta. Damai sejahtera
kuberikan padamu bukan seperti yang dunia berikan. Ketika pandangan mata kita melihat dunia sedang mencekam, jadilah tenang. Amin. Jadilah tenang di hadirat Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Apa saudara? Aku tak akan goyah di hadapan Tuhan. Katakan, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Saudara, itulah perlunya kita punya waktu saat-saat teduh di hadapan Tuhan. Next slide, Yohanes 14 berkata demikian. Tetapi penghibur, Parakletos, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan apa saudara? Segala sesuatu. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita perlu saat teduh di hadapan Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, ya, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Adakah saudara saat di pagi hari kau punya waktu sebelum mengerjakan apapun juga, izinkan Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu dan aku akan mengatakannya kepadamu. Kapan saudara? Waktu kita mau tenang di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, pernikahan saya sudah 36 tahun bersama dengan istri saya di belakang. Tahu ya istri saya saudara? Ya, yang gagah perkasa. Sama dengan ciciknya, maju tak gentar. Saudara, sejak hari pernikahan kami, maka setiap pagi jam 5, kami pasti bangun. Di ranjang pernikahan kami, di kamar utama kami bergandengan tangan. Itu komitmen kami. Tiap pagi gandengan tangan. Walaupun terkadang badai, topan, dan segala hal terjadi. Tapi kami gandengan tangan. Ya, Tuhan, ada pergumulan, ada harapan, ada yang mau dikerjakan, ada cita-cita. Dan juga mungkin ada benturan di antara kami. Tolonglah Tuhan, agar hari ini kami bisa melewati. Dan menyerahkan semuanya. Gandeng tangan. Sampai hari ini. Siapa yang suami istri masih lengkap? Boleh lembengkan tangannya. Yang masih lengkap, yang masih lengkap, yang masih lengkap. Masih bisa gandeng tangan? Bu, boleh gandeng tangan suaminya bu? Bukan sebentar bu. Itu, ibu. Suami sampingnya bu ya? Gandeng tangannya bu. Pak masih jetrum tak? Masih ada setrumnya nggak pak? Oh masih, puji Tuhan pak. Kadang ada yang udah nggak bisa pegang tangan suami. Pegang sebentar rasanya udah kesetrum. Pastikan saudara rumah tangga suami istri bagaimana mohon berkat dalam rumah tangga. Kalau nggak bisa lagi bergandeng tangan dengan suami dan istri. Apalagi berpandangan mata. Terlalu banyak luka di antara kita, Pak. Banyak dusta, Pak. Itu yang di luar sana. Yang di sini harus bisa mampu berpandang pandangan tangan. Pak Ook ya? Pak Ook ya? Boleh pandang melihat mata si suami. Dilihat. Masih hangat Pak pandangan matanya? Kunci. Salah satu kunci yang paling sederhana. Adakah mesbah? Doa bukan di gereja, saudara. Mesbah doa keluarga. Ya. Oh ini adik saya, Hari. Si Tuhan. Ya. Oh iya, hamba Tuhan dia. Belum pendeta tapi sudah hamba Tuhan. Hatinya buat Tuhan. Saudara, berkat itu dimulai dari mesbah. Suami istri dan anak. Cucu saya udah hampir 5. Udah opung nih. Udah ngkong, udah kungfu. Cucu udah hampir 5. Kalau lagi main ke rumah dan nginep, maka malam atau mau doa malam, saudara.
Ajarkan yang tahu. Biar mereka ngerti, walaupun mereka mungkin bingung saudara, tapi diajar. Roh Kudus akan mengajar saat kita menjadi tenang, saat kita di hadirat Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ini kan pelajaran yang sangat dasar. Bagaimana membangun mesbah keluarga. Menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan membaca firman Tuhan. Dan kalau perlu, biasakan dalam 1 minggu ada waktu yang namanya berpuasa. Kami sepakat setiap Rabu dan Sabtu kami berpuasa. Ya, merendahkan hati, merendahkan diri, menahan ya, segala. Dan itu menuntun kami sampai hari ini, keluarga ini. Jadi kalau keluarga kami, sebagian orang melihat kok keluargamu enak, Ton, itu karena Tuhan. Karena mesbah dan Tuhan hadir. Roh Kudus diberikan kepada orang-orang kudus. Ada di sini orang kudus yang KTP-nya kelahiran dari Kudus. Kalau orang yang KTP-nya dari Kudus, pasti dia orang kudus lah, seorang Tegal. Saudara, mungkin kita nggak berani, saya bukan orang kudus. Saudara, orang kudus adalah orang yang hatinya percaya Yesus adalah Tuhan. Dan mulutnya mengaku Yesuslah juru selamatku. Dan oleh karena dia percaya menyerahkan dirinya dibaptis, lalu menjadi murid Tuhan, maka dialah orang kudus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Apa saudara? Ku dijadikan baru. Kan datang penyanyi sudah nih. Mantap. Kita orang-orang yang dikuduskan. Maka layaklah Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Sebab itu dikatakan jaga bait sucimu. Jaga kehidupan. Agar rumah tangga dan seluruh pekerjaan kita dan yang kita kerjakan dijadikannya berhasil. Amin. Seperti saudara, kalau kita percaya Roh Tuhan ada pada kita, maka damai sejahtera melimpah. Nah, dari damai sejahtera itulah kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Masuk dalam slide selanjutnya dikatakan, sebab itu orang yang kudus ketika datang kepada Tuhan, ya, datang ke hadirat Tuhan dengan penuh hati, yang dikatakan Mazmur 24. Baca sama-sama ya, supaya kita bisa saling berinteraktif. 2, 3. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, ini lebih kenceng nih. 2, 3. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, terus yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Siapakah orang kudus? Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus? Ku masuk hadiratmu Tuhan. Siapa yang boleh naik? Yang bersih tangannya, yang bersih hatinya, yang tidak menyerahkan diri untuk penipuan, dan tidak bersumpah palsu dalam kehidupannya sehari-hari. Boleh tersenyum buat saya, saudara? Saya lihat Anda mulai tegang nih. Wah, ini mulai nih. Tegang. Dan Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat wajah dan segala aktivitas kita. Yang pertama Tuhan lihat adalah kehidupan kita. Inside. Apa sih yang ada di dalam diri kita? Yang di hati kita. Keluar dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Apakah datangnya dari kekudusan? Dari kemurnian hati. Tidak ada kepalsuan. Tidak punya rancangan jahat. Tidak ada pikiran yang sia-sia.
benar-benar di hadapan Tuhan bersih, tulus hatinya. Kalau saya katakan orang yang saleh, orang saleh. Dan orang yang saleh ini dia akan lurus, tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri. Sekalipun banyak orang yang mungkin mencobai dia tetap lurus. Dan ketika orang yang lurus ini berjalan, dia jatuh tersandung. 7 kali dia jatuh tersandung. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dari tahun 80 saya mengenal Tuhan di kota Tegal, saudara. Dan 4 tahun saya pemuridan dengan Pak Hosea di Jalan Setiabudi. Dimuridkan. Jatuh bangun, saudara. Selagi masih muda. Jatuh bangun saya rasakan. Tapi karena Tuhan mengenal hati kami. Sehingga setiap kali jatuh. Kalau tahun 80 mengenal Tuhan, sekarang tadi sudah 44 tahun. Saya akan nggak katakan saya orang benar. Beberapa kali saya jatuh. Udah nyerah. Udahlah Tuhan. Nggak pantas lah, nggak layak. Tapi Tuhan selalu punya anugerah. Diangkatnya lagi, diangkatnya lagi, diangkatnya lagi. Tuhan mencari orang yang dari hatinya ada kesalehan. Bersih tangan, pikiran, perkataan, perbuatan, hatinya lurus. Ayo saudara, maka Roh Kudus ada bersama saudara. Ya, ini yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Nah seperti saudara, hati-hati dengan tipu daya. Next slide. Hari-hari ini banyak orang yang mencoba untuk mendistorsi, memutarbalikan fakta kebenaran. Ya, kemarin kita dengar cukup dengan 1 menit di TikTok yang namanya KP, Kristen Progresif, yang menyatakan bahwa keselamatan memang di dalam Yesus, tapi di luar Yesus pun ada, sehingga membuat orang-orang jadi bingung. Karena kita tahu Alkitab berkata hanya ada 1 jalan keselamatan kehidupan, di dalam nama Yesus. Tapi orang yang berkata memang Yesus itu benar, tapi juga ada kebenaran yang lain. Kitab-kitab suci yang lain, perbuatan-perbuatan baik. Itu lepas dari itu, saudara. Tapi kita kembali sebagai orang percaya. Ya. Sebab itu dikatakan Roh Kudus. Orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, maka akan sungguh-sungguh mau diajar dan diingatkan. Kita tahu bahwa iblis selalu mencari kesempatan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Salah satu adalah mencuri. Memutarbalikan fakta, distortion, sehingga terjadi sebuah kenois berisik dalam dunia teologi. Ya. Nah, dari distorsi ini akan muncul kata degradasi. Imannya mulai, ya next slide. Imannya mulai digerogoti dengan cara pikir dunia. Oh, asal kau baik-baik saja tanpa Yesus pun bisa selamat asal kau baik-baik. Akan mulai degradasi. Nilai kekristenan itu digerogoti. Ya. Sampai akhirnya pikiran-pikiran yang liberal, ya, menyampaikan firman pengajaran sakarepe dhewe, sak mau-maunya, dan orang senang, apalagi anak-anak muda suka mendengar khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga daripada khotbah-khotbah yang langsung menemplak. Mereka mau suka yang di telinga, kalau perlu yang lucu, ya, yang bisa ketawa ketiwi dan lupa akan fundamen kebenaran firman yang dasar. Saudara, Hosea 4 ayat 6. Ini kalau saya bicara Hosea 4 itu ayat favoritnya Pak Hos. Ya. Hosea 4 ayat 6. Apa Hos? Nah, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tadi saya katakan Roh Kudus Pentakosta yang telah memenuhi kita berikan kesempatan saat pagi-pagi benar, Pak, untuk mengajar dan mengingatkan. Dan orang Kristen sekarang sangat sibuk, tidak punya waktu menjadi tenang di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang
dengan penuh kerinduan. Nggak punya waktu lagi bersatu teduh, saya nggak tahu di Jakarta. Begitu bangun di Kerawang itu kota urban, kota industri yang sedang berkembang. Maka saat pagi hari harus sibuk mengejar waktu. Sulit mempunyai waktu di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Padahal dikatakan Roh Kudus akan mengajar. Kalau kita nggak pernah diajar, maka binasalah kita karena menjadi kurang ajar. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Amsal 29:18. Bila tidak ada pewahyuan menjadi liar. Itulah. Kita perlu belajar. Liar kalau kita nggak mau belajar. Ya. Slide yang terakhir bilangan 10. Mari hari-hari ini supaya tidak menjadi liar, ada dalam pewahyuan, maka kita ambil sebuah contoh kasus. Ini slide terakhir. Bangsa Israel ada di Mesir. Hampir 400 tahun diperbudak. Maka teringatlah mereka bahwa Israel sesungguhnya direncanakan Allah ada di tanah Kanaan. Tanah perjanjian, susu dan madunya ada kelimpahan. Tapi ternyata mereka sudah keluar dari tanah perjanjian ada di perbudakan Mesir. Maka berserulah mereka, Tuhan, kami mau terima janji-Mu. Ku terima janji Allah. Aku mau tanah perjanjian. Dan Allah mendengar doa. Yang percaya katakan amin. Allah mendengar doa. Maka untuk mencapai ke tanah perjanjian itu ada padang gurun. Ya, salah satu adalah pegunungan dataran Sinai dan pegunungan dan padang gurun di Sinai. Waktu Allah keluarkan dari Mesir, maka bilangan 10 mencatat. Israel, mulai sekarang, aku pimpin kamu masuk tanah perjanjian. Aku yang memimpin. Dalam bentuk suara sangkakala. Nanti baca ya di rumah, bilangan 10. Buatlah nafiri atau sangkakala. Dan dengarlah baik-baik, karena itulah suaraku. Waktu bunyi sangkakala. Waktu bunyi sangkakala. Waktu bunyi sangkakala, saudara. Adakah kita mau dengar-dengar? Dengar, dia panggil. Mau dengar enggak? Kembali konteksnya tadi adalah Roh Kudus mengajar dan mengingatkan. Kalau sekarang adalah firman Tuhan. Tapi waktu itu ada pemerintahan teokrasi. Ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Allah berkata, aku yang pimpin kamu. Dengarkanlah suaraku lewat sangkakala atau nafiri. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Katakan amin. Kita lihat pertama. Dengarlah suara Roh Kudus hari ini. Dan suara Roh Kudus itu ada juga dalam firman Tuhan. Siapa yang di rumahnya punya Alkitab, buku Alkitab di rumah? Semuanya punya ya? Kalau ada yang belum, ada nggak punya? Semuanya pakai iPad. Ini simple boleh. Tapi di rumah harus ada satu Alkitab. Kalau yang nggak punya, ketemu Bu Trisnawati. Kasih satu Alkitab. Pastikan selagi masih ada Alkitab dalam bentuk buku. Setiap keluarga punya satu Alkitab. Itulah sangkakala. Itulah nafiri Allah. Bangun di pagi benar. Baca Alkitab. Kalau pakai iPad, saudara, pakai HP, lagi baca Alkitab tiba-tiba lewat tuh. Shopee COD, Shopee COD, Tokopedia. Udah, saudara. Lupa sama Alkitab, saudara. Ya, kami biasakan, kami juga punya iPad, HP semua ada, tapi kami juga ada Alkitab. Dan kalau malam, kami baca dari Alkitab. Baca. Karena anak-anak sekolah minggu sekarang, saudara, kalau suruh pegang Alkitab bingung. Coba buka kitab Yunus, bukannya di Wahyu. Bolak-balik. Ya, kita juga melatih diri tetap mengerti selagi masih ada Alkitab dalam bentuk. Saudara, yang pertama adalah Allah masih memimpin lewat suaranya. Dan yang kedua, dalam pemerintahan teokrasi,
dalam umat Tuhan, kalau katakan sekarang gereja Tuhan, maka Tuhan menetapkan satu gembala, Musa. Ya, Musa. Umatku Israel, dengarlah sangkakala, kumpul dan nanti Musa hambaku, gembala yang kutetapkan akan berbicara menjadi lidah. Penting saudara hari-hari ini pengembalaan gereja Tuhan. Kalau dulu pandemi memang gereja tutup. Itu situasi kondisi. Kita bisa lewat YouTube. Tapi setelah pandemi jadi endemi dan sekarang sudah normal, maka gereja tetap Tuhan tetapkan untuk pengembalaan bagi bangsa Israel, umat Tuhan bangsa Israel rohani sekarang. Gereja masih ada di muka bumi. Itulah perjalanan eklesiologis. Gereja ada, besar atau kecil itu terserah anugerah Tuhan. Tapi gereja ada dan Tuhan memperdengarkan suaranya dan dipilih Musa seorang gembala. Otoritas ilahi diberikan. Ya. Tapi saudara, kalau kita lihat bagaimana ketika Allah hadir dengan sakakala, bangsa Israel lebih pilih apa saudara? Lebih pilih anak lembu emas. Mereka nggak suka dengar suara Roh Kudus. Mereka lebih suka dengar suara yang dia mau. Aku maunya anak lembu emas. Dan Allah menjadi marah dengan bangsa Israel. Ya, karena hukuman. Sama ketika Allah mengatakan, aku tetapkan Musa sebagai seorang gembala di padang gurun. Apa jawab mereka? Bukan cuma Musa dong. Itu Miriam bisa, Harun bisa, Hur bisa. Mereka memilih gembala Sakar BDW. Apa yang terjadi saudara? Maka Miriam dan yang lain-lain pun kena kusta. Kan ini teokrasi. Gereja itu bukan demokrasi. Di luar sana pemerintahan kita demokrasi. Ada presiden, ya, eksekutifnya, ada legislatifnya, ada yudikatif. Tapi kalau gereja sampai hari ini adalah gereja pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memerintahkan Roh yang Kudus. Dan ada seorang gembala. Dan yang ketiga, ada Hobab. Siapa Hobab? Hobab adalah orang yang punya talenta khusus. Yang diperlengkapi Tuhan untuk mendampingi Musa. Kalau sekarang namanya majelis atau para aktivis pelayan Tuhan. Di padang gurun saudara, Musa itu lahir di Mesir, putra Fir'aun. Bangsa Israel juga lahirnya di Mesir. Sekarang mereka mau tanah perjanjian, ada padang gurun. Mereka nggak tahu bagaimana caranya hidup atau survive di padang gurun. Ke Israel saudara, dari Sinai untuk masuk ke Mesir itu kalau lewat jalan aspal itu kurang lebih 10 jam karena berputar. Tapi ada jalan pintas, cukup 4 jam. Jadi sekali waktu saya pengen potong pintas sekaligus punya pengalaman. Sewa TAF, ya, Jeep TAF. 4 jam, oke lah. Begitu masuk ke padang gurun saudara, itu nggak ada rambu-rambu. Saya punya pengalaman saudara. Saya nggak tahu lagi, itu HP saya sudah nggak ada GPS, nggak ada sinyal, nggak ada GPS, udah hilang semua saudara. Ya. Dan saya nggak tahu lagi mana utara, selatan, barat, timur. Kita saling berpandang-pandangan, ini kita ada di mana? Kalau hilang nggak ada yang tahu. Tapi itu supir kita, ya orang suku Beduin, orang asli padang gurun saudara. Dia bisa tahu betul mau kemana. Dia terus, Pak ini mau kemana? Udah kamu duduk tenang. Wah, soal kita ajut-ajutan. Tapi benar. 4 jam itu mencekam tiba-tiba. Set, udah sampai di kota. Oh, itulah Hobab. Orang yang tahu betul bagaimana berjalan di padang gurun. Lalu Musa berkata, Hobab, engkau adalah orang yang tahu betul bagaimana cara hidup di padang gurun. Pimpinlah kami. Tuntunlah kami, lengkapi kami. Maka aku berdoa, kata Musa. Berkat yang kuterima atas Israel akan menjadi berkatmu juga. Yang mau diberkati katakan amin. Hobab pernah berkata, gak mungkin lah. Kalau gak mungkin gak masalah. Tuhan pakai yang lain. Tapi hari ini engkau dipilih menjadi Hobab. Mendampingi pengembalaan bangsa Israel di padang gurun. Dan Hobab menyertai Musa sampai ke tanah perjanjian. Tapi saudara,
Ternyata dalam perjalanan juga banyak suku-suku seperti suku Korah. Emang cuman hobab. Gua juga bisa. Terjadilah kembali penghukuman Allah. Saudara, bangsa Israel bolak-balik tegar tengkuk keras kepala. Akibatnya saudara. Sekarang nih saudara, kalau dari perbatasan Mesir ke Israel, tanah perjanjian, kalau pakai bus saudara, itu paling lama saudara, 2 hari 1 malam. Kalaupun berjalan kaki, saya membayangkan kalau jalan kaki mungkin 1 tahun beres. Mungkin 1 tahun beres. Tapi mereka perjalanan ke tanah perjanjian berapa lama saudara? 40 tahun. Karena bilangan 10 dari teokrasi diubah menjadi demokrasi. Setiap orang berusaha untuk ini aku. Maka Tuhan katakan umatku binasa. Maka tidak seorang pun yang masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Musa pun nggak masuk, saudara. Karena manusia juga. Pendeta adalah manusia juga. Musa juga manusia. Dia lihat bangsa Israel bolak-balik, bandel. Orang sudah bilang bedegong sih ya. Kurang ajar itu. Akhirnya Musa, hati rusaknya Tuhan. Hatinya rusak. Ya. Waktu hatinya rusak, Tuhan tegur, hei Musa, kenapa hatimu menjadi rusak? Habis Tuhan itu nggak peduli, kenapa kamu nggak jaga hati? Jadi seorang gembala itu nggak gampang. Ya, mau tahu saudara? Main ke Butris dari malam sampai pagi, saudara. Dia bisa cerita. Ya, saya ngalami, sudah 30 tahun saya mengembalakan di Karawang. Tidak mudah. Ya. Wah. Jadi jagalah hati gembalamu. Yang mau katakan amin. Tersenyum Ci. Kadang senyuman seorang gembala itu adalah tangisan. Itu ya Ci ya. Udah jangan nangis ah. kita aduh Tuhan. Hidup matiku kuserahkan buat jemaat. Kok iya begitu balasannya. Tapi Tuhan katakan jaga hatimu. Musa saja ketika menjaga hati gak punya hak masuk tanah perjanjian. Hobab, Chihuahua, suaranya lantang lebih pujian. Api Kristus sudah menyala. Pemain-pemain musik tadi, pemain-pemain kulintang, teater majelis, ya Pak Osia, Pak Lukas. Engkau adalah hobab yang diberikan talenta. Gunakan talentamu. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Maka kesanalah GB Abdiel diperintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tepuk tangan sukacita bagi Allah. Kalau ada kesatuan hati, Tuhan hadir di tata sucinya. Ada gembala yang dengar suara kebenaran, ada hobab-hobab. Orang-orang diperlengkapi Tuhan dan ada jemaat, saudara yang jemaat Tuhan. Rukun bersama-sama, maka kita akan melewati padang gurun. Sampai pada waktunya Maranatha, Maranatha, Yesus datanglah. Amin, saudara. Ini kan perjalanan waktu kita. Kita sedang menanti saatnya Maranatha. Ketika sangkakala berbunyi, maka biarlah saudara yang disunter dan saya yang di Kerawang pada waktu bersama-sama kita terangkat di awan-awan yang mulia. Amin saudara. Jadilah sesuai dengan panggilan kita. Suara Tuhan harus ada di tempat ini. Ada pengembalaan, ada hobab, ada jemaat. Mari kita masuk tanda perjanjian. Ya, Mika yang dipakai Tuhan ngatur penjadwal. Ya, Mika ya. Terima kasih buat jadwalnya. Kiranya nanti diundang lagi. Diundang sih sering juga, cuma saya sering kali nabrak. Saudara, inilah pesan firman Tuhan. Menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Dengar suara Tuhan. Alkitab di tangan saudara. Dengar suara pengembalaan. Dengar suara orang-orang dipakai Tuhan melengkapi. Dan jadilah jemaat yang dengar-dengaran. Maka saya percaya, damai sejahtera ku tinggalkan, ku berikan padamu.
Sehingga dikatakan jangan gentar, jangan takut. Haleluya, tepuk tangan sukacita bagi Allah. Kita beri sama-sama, saudara. Mari kita berdiri, kita mengucap syukur. Saya undang pemusik WL kita. Lagu tadi yang mengantar firman Tuhan, refnya saja boleh dibantu. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Ya, Yesus mendengar. Ambil waktu pribadi, lepas pribadi suara untuk firman Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan kami percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan